Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS ngadain lagi kelas swing pendek STS. Tanggal 18 Maret 2023 jam 8 malam sampai selesai, Mas Bro. Nah, di sini apa itu kelas swing pendek? Nah, Mas Bro akan dapetin ilmu tentang gimana kita cari stok pick saham yang fundamental bagus dan bisa buat swing dalam jangka pendek. Contohnya dari ini guys ya. Ini adalah sinyal tanggal 23 Februari Sugiono. Wah, namanya swingnya Sugiono, teman-teman. Di sini ada Bank Mandiri, Ado, dan United Tractor. Nah, kalau Mas Bro di sini tanggal 23 Februari, Mas Bro bisa cek aja satu-satu gimana pergerakan sahamnya di sampai hari ini. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung, Mas Bro bisa lihat videonya di atas dulu. Nah, itu saya udah jelasin lengkap di situ. Nah, kalau berminat, Mas Bro bisa kontak saya aja di deskripsi untuk bertanya-tanya atau mendaftar. Karena kelas ini hanya untuk sekitaran 10 orang doang. Kalau misalnya udah nyukup kuota, kita akan close. Nggak harus nunggu sampai tanggal 18. Oke, kita lanjut ke videonya, teman-teman. Oke Mas Bro, kita lanjut part 2 ya, karena ini saham IPO, jadi saya belum tahu saham syariah atau enggak. Nah, kita akan bahas di part 2 ada BSML, Ardo, dan Cepin. Nah, yang pertama kita bahas BSML dulu, teman-teman. Nah, BSML ini langganan ngasih cuan ya. Nah, kita lihat fundamental BSML sebenarnya sih profitnya juga oke, cuman PBV-nya memang agak mahal ya. Cuman ini enak Bas Bro, kalau BSML itu buat apa namanya tektokan lah. Nah, kita lihat di sini memang IN ini yang jual, tapi kita lihat YU dan FS dia ngehakain lagi, teman-teman. Nah, tadi sempat nyentuh ke harga 290, nyaris ARB sebenarnya. Open bawah terus naik terus turun lagi gitu ya. Kita lihat di sini untuk BSML. Nah, kita lihat ya. Hijau BSML tadi kalau kita lihat per 3 menit, teman-teman. Nah, ini per 3 menit. Di sini ya. Ini di apa namanya? Di awal market buka tadi. Oh, di sini, guys. Bentar di sini, guys. Ini ya, di awal market buka tadi open gap bawah terus dia naik ya, sempat nyentuh ke 310. Cuman dia turun dread terus dia naik lagi, turun naik lagi. Jadi enak banget nih untuk si BSML, bisa cuan 3 kali maybe ya kalau trading di BSML. Oke. Nah, ini potensi untuk BSML besok mungkin akan naik karena dia juga udah di bottom Mas Bro untuk BSML. YU dan SF. Coba kita lihat dari minggu lalu. Nah, FS ini yang ngumpulin banyak banget barang, teman-teman ya. Dia ngumpulin 91.000 lot ya di AVG 328 ya, 3,1 miliar. Ini banyak banget, teman-teman ya. Jadi istilahnya berpotensi nih untuk si BSML. Nah, bagi teman yang ikut BSML bisa ambil di 290, 304 ya. Ya sekitar 304, Mas Bro bisa TP mungkin dia ya sekitar 320 lah ya di AVG-nya si FS ini, teman-teman. Oke, kita lanjut yang nomor 2 yaitu saham dari Adaro, teman-teman. Oke, teman-teman mungkin nggak suka BSML karena gorengan ya, kita bahas Adaro lah ya. sorry ini. Oke, di sini Adaro untuk fundamentalnya tentu aja nggak diragukan lagi. Nah, ini udah muncul kuartal 4-nya, teman-teman. Nah, kuartal 4 Adaro itu naik banyak banget ya profitnya. Mungkin naik hampir 3 kali lipat, luar biasa, 39 triliun. Nah, Adaro ini dapat cuan dari ngerusak alam. Mungkin teman-teman bangga nih yang punya Adaro. Adaro profitnya naik 3 kali lipat. Nah, tapi dibalik itu semua, kalau misalnya perusahaan batu bara yang cuan banyak, pasti dia ngerusak alam lebih banyak. Karena kalau Mas Bro ke daerah tambang ya, itu nggak ada pohon. Kenapa? Karena memang humusnya ya, tanah yang subur itu udah disingkirin, diambilin tanah-tanah yang batu bara gitu, dinaikin, dan apa namanya, sisa-sisa batu baranya itu akan terbang ya. Sampah batu baranya akan terbang dan nutupin tanah-tanah yang subur tadi, dan pohon nggak bisa tumbuh sih. Kalau saya lihat seperti itu. Jadi jangan heran kalau Kalimantan atau tempat-tempat tambang itu suka banjir. Nah, karena memang udah nggak ada resapan lagi. Itu sih guys, saya mau nyampein itu aja sih. Tapi nggak apa-apa, yang penting cuan kan gitu kan. Nggak penting juga bumi itu rusak, yang penting kita cuan kan gitu kan. Oke lah, mungkin seperti itu sih kebanyakan pikiran orang gitu ya. Oke, kita lihat di sini untuk Adaro, teman-teman. Nah, di sini ada ini guys ya.
yang agak sedikit membagongkan adalah si AK teman-teman ya. Dia ambil Adaro banyak banget ya. Segini gedenya. Wow, mantap sekali. 74 miliar. Dan ini saya kaget tadi. Waduh, ada apa nih gitu ya. Kayaknya sih mungkin Adaro udah ada tanda-tanda dia mau bagi-bagi dividen ya. Di sini untuk Adaro. Mungkin aja tapi ya, mungkin aja dia udah mau tanda-tanda bagi-bagi dividen. Kalau kita lihat di sini, dividennya sekitar bulan Mei. Ya mungkin udah ada info dari sekarang kenapa AK itu beli banyak. Padahal ini udah longsor lumayan dalam si Adaro, dan untuk harga batu bara juga longsor sih hari ini. Nah semoga aja bagi teman-teman yang sangkut di Adaro jadi titik angin segar karena AK udah mulai masuk lagi. Dan kalau menurut saya sih untuk Adaro ini, kalau benar memang dia mau bagi dividen gede seperti tahun lalu, minimal dia akan tutup gap di sini teman-teman. Nah di sini 3.700 lah, ini ada gap guys. Nah di situ. Nah kalau udah nyampe ke sini ya mungkin bisa di sell lah. Semoga aja ya. Atau gap yang pertama di sini. Oh ini ada gap di sini guys. Nah di sini guys. 3.300 lah target Adaro. Tapi mungkin ya kalau misalnya mau scalping ya mungkin besok targetnya 2.000 dulu lah untuk si Adaro. Nah bagi teman-teman yang mau ikut Adaro bisa ambil 2910, 2920, TP di sekitaran 3.000 teman-teman ya. Karena AK juga udah mulai nge-HK Adaro. Semoga aja nanti malam koalnya naik ya. Kalau koalnya naik sih mungkin banget sih Adaro ke 3.000. Cuman kalau nanti malam koalnya masih merah dan drop lagi ya Mas Pur bisa pikir-pikir lagi untuk masuk atau enggak Adaro gitu ya. Karena ini sangat berpengaruh. Oke, selanjutnya adalah Cepin teman-teman. Ini yang terakhir. Cepin. Calon Pokpan ini juga udah mulai semoga ya. Calon Pokpan guys. Cepin di sini. Nah, seperti ini guys ya. Volume gede dari setelah dia turun dalam. Nah, kalau kita lihat sini untuk Cepin udah mulai disupport lah ya. Nah, kalau enaknya di 5.000 teman-teman ya ternyata. Nih, set Cepin tuh sideways di 5.000. Nah, setiap dia nyentuh sekitaran 5.000 habis itu mantul agak tinggi. Ya enggak ya? Di sini guys. Nah, oh dia waktu tahun 2020 ya, beda ya pas pandemi ya. Kalau waktu itu saya ikut Cepin tuh di sini. Kalau aku Cepin ke harga 4.000, di bawah 4.000 gitu saya ambil. Cepin. Nah, habis itu naik lagi, turun lagi di bawah 4.000, ambil lagi, naik lagi. Nah, ini juga udah mulai bisa cicil lah untuk Cepin, teman-teman ya. Semoga aja ya. Kita lihat Cepin juga. Di sini. Oh, asingnya juga net buy. Kalau Java gimana sih? Oh, Java malah merah, teman-teman ya. Padahal net buy juga. Jadi Cepin sama Java, Poultry itu hari ini AC-nya net buy guys. Nah ini juga tanda-tanda nih, sepertinya Poultry udah mulai mau bangun ya, nggak takut sama flu ayam lagi nih. Kita lihat di sini flu burung ya, flu burung. Kalau kita lihat Cepin di sini profitnya naik sih, cuman kalau Cepin tuh memang PBV-nya udah 3 kali, cuman dia itu profitnya triliunan ya. Perusahaan poultry terbesar di Indonesia ya. Jadi istilahnya gede banget ya. Kalau Java di bawahnya teman-teman. Cicil aja. Kalau nggak Java dan Cepin tuh cicil aja teman-teman. Ini udah mulai bisa dicicil. Java dan Cepin. Bisa berani. Tapi yang ada sinyal si Cepin ya. Karena sinyalnya kuat ya. Dia hijau. Kalau si Java masih agak merah ya. Masih agak merah dalam lumayan gitu. Nunggu setway dulu lah kalau Java. Tapi kalau Cepin udah bisa nih guys sepertinya guys. Karena asingnya juga udah mulai masuk dan hijau. Oke, bagi teman-teman yang ikut Cepin bisa ambil di harga 52 tentunya. Dicicil dulu aja sih Cepin ya. Nanti untuk target pertama maybe ke sini teman-teman. Nah, di sini guys. Nah, di situ guys. 53 dulu lah. Nah, di 53 sampai 54 lah target dari Cepin. Guys, itu guys target dari Cepinnya ke daerah sini dulu nih. Oke, untuk si Cepin. Kalau misalnya turun di bawah 5.000 bisa AVG down. Jadi belinya pakai 20, 30, 50 ya untuk MM-nya. Oke, mungkin saja dari kita, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.